kami dari kelompok proyek mandiri manajemen bisnis makaroni goreng Makaronais, program studi agribisnis pangan. Saya Eviuliani NPM 1875416 sebagai manajer umum. Saya Anissa Pratiwi NPM 187540007 sebagai manajer produksi. Saya Dewi Melnasari NPM 187540013 sebagai manajer keuangan. Dan Christopher Eka Trastasi Nuraya sebagai manajer pemasaran. Baiklah, langsung saja yang pertama mengenai latar belakang. Latar belakang kelompok kami mengambil judul manajemen bisnis makaroni goreng dengan merek Makaronais karena beberapa faktor. Yang pertama adalah konsumsi tepung terigu di Indonesia yang terus meningkat sejalan dengan tumbuhnya konsumsi mie, instan, roti, biskuit, dan makaroni. Yang kedua adalah makaroni merupakan bahan makanan yang bertahan lama. Yang ketiga, makaroni mudah didapatkan di pasaran dan dengan harga yang terjangkau. Yang keempat adalah makaroni merupakan makanan ringan yang sangat cocok untuk waktu santai. Dapat juga untuk pelengkap makan. Yang selanjutnya adalah tujuan. Tujuan dalam proyek usaha mandiri ini ada dua, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Yang pertama adalah tujuan umum. Tujuan umum dari kegiatan proyek mandiri bisnis makaroni goreng ini adalah memperoleh pengetahuan, keterampilan, pengalaman berwirausaha, dan sebagai sumber referensi bagi mahasiswa mengenai peningkatan nilai tambah pada makaroni di bidang pengolahan makanan. Yang kedua adalah tujuan khusus. Tujuan khusus dari kegiatan proyek mandiri bisnis makaroni goreng Makaronis ini adalah melaksanakan aspek manajemen usaha makaroni goreng. Yang kedua, melaksanakan aspek produksi makaroni goreng. Yang ketiga, melaksanakan aspek pemasaran makaroni goreng. Dan yang keempat adalah melaksanakan aspek finansial makaroni goreng. Selanjutnya adalah manfaat. Manfaat dari manajemen bisnis makaroni goreng ini ada dua. Yang pertama bagi penulis dan kedua bagi Politeknik Negeri Lampung. Bagi penulis adalah untuk mengembangkan keterampilan manajemen bisnis dalam tim serta melatih jiwa wirausaha penulis dalam kegiatan peningkatan nilai tambah pada makaroni. Yang kedua, bagi Politeknik Negeri Lampung adalah sebagai referensi dalam membuat inovasi menggunakan bahan baku tepung terigu dan sebagai pembelajaran mahasiswa mengenai peningkatan nilai tambah suatu produk dengan melakukan pengolahan serta pemasaran. Dan aspek-aspek usaha. Terdapat 4 aspek dalam usaha. Yang pertama adalah aspek manajemen, kedua aspek produksi, ketiga aspek pemasaran, dan keempat aspek finansial. Aspek manajemen. Yang pertama adalah manusia atau tenaga kerja. Tenaga kerja yang digunakan meliputi ketua tim yang bertugas sebagai penanggung jawab dalam sebuah usaha, tim produksi yang bertugas sebagai penanggung jawab kegiatan produksi dan memahami proses produksi dengan baik dan benar, tim pemasaran yang bertugas dengan kegiatan pemasaran produk, tim keuangan yang bertugas mencatat biaya-biaya yang dikeluarkan dalam usaha, melakukan pembukuan dan aktivitas-aktivitas keuangan lainnya. Yang kedua adalah money atau uang. Biaya-biaya yang dikeluarkan dalam bisnis makaroni goreng meliputi biaya tetap, biaya variabel, dan biaya tenaga kerja. Biaya-biaya dikeluarkan dalam bisnis makaroni goreng akan dijelaskan pada aspek finansial. Modal yang diinvestasikan per orang atau anggota adalah sebesar 200.000 sehingga total investasi sebanyak 800.000. Yang ketiga, materials atau bahan baku. Bahan yang digunakan dalam pembuatan makaroni goreng ini adalah makaroni, bubuk perasa yang terdiri dari bubuk perasa coklat, bubuk perasa keju, bubuk perasa balado, bubuk perasa jagung manis, dan bubuk cabai, serta diperlukan label atau merek dagang dan kemasan standing pouch untuk pengemasan. Keempat adalah mesin atau mesin. Mesin yang diperlukan dalam bisnis makaroni yaitu kompor, tabung gas, wajan, spatula, serokan, baskom, dan timbangan digital. Kemudian metode atau metode. Metode atau cara yang dilakukan dalam bisnis makaroni goreng adalah penggorengan makaroni, pemberian rasa, pengemasan, dan pemasaran. Yang terakhir adalah market atau pemasaran. Pemasaran produk makaronis ini untuk semua kalangan masyarakat dan berbagai tingkat usia, dengan target lokasi yang utama adalah Politeknik Negeri Lampung. Selanjutnya adalah aspek produksi. Pertama, saya akan menjelaskan apa itu proses produksi.
Proses produksi merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menggunakan peralatan sehingga menjadi masukan input yang dapat diubah menjadi keluaran atau output barang dan jasa yang akhirnya dapat dijual kepada konsumen, sehingga menghasilkan keuntungan yang diharapkan. Kemudian perencanaan produksi. Lokasi produksi dalam kegiatan proyek mandiri ini yaitu beralamat di Jalan Haji Komarudin, Gang Citra, nomor 103, Kelurahan Haji Mena, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan. Peralatan produksi makaroni goreng makaronis yaitu kompor sebanyak 1 unit, wajan sebanyak 1 unit, baskom sebanyak 5 unit, spatula sebanyak 1 unit, serokan sebanyak 1 unit, tabung gas sebanyak 1 unit, dan timbangan digital sebanyak 1 unit. Adapun bahan-bahan yang diperlukan dalam proses produksi makaroni goreng antara lain makaroni sebanyak 5 kg, minyak sebanyak 3 liter, bubuk perisa coklat sebanyak 150 gram, bubuk perisa keju sebanyak 100 gram, bubuk perisa balado sebanyak 100 gram, bubuk perisa cabai sebanyak 100 gram, bubuk perisa jagung manis sebanyak 100 gram, kemudian kemasan standing pouch sebanyak 50 pak, yang terakhir label kemasan sebanyak 50 lembar. Berikut ini adalah diagram alir proses produksi makaroni goreng. Yang pertama adalah pembelian bahan baku, kemudian makaroni dilakukan penggorengan, kemudian pemberian rasa. Setelah dilakukan pemberian rasa, maka makaroni dilakukan pengemasan menggunakan standing pouch dan label. Setelah itu makaroni disimpan dan dipasarkan. Pada aspek pemasaran makaronis menggunakan STP, yaitu segmentasi, targeting, dan positioning, di mana untuk segmentasi sendiri, makaronis dijual untuk semua kalangan masyarakat yang ada di Indonesia, tidak memandang umur, usia, dan jenis kelamin. Untuk segmentasi geografi sendiri, makaronis tidak dijual di daerah perkotaan saja, akan tetapi dijual juga di daerah pedesaan. Untuk targeting makaronis menargetkan melalui online dan offline, di mana makaronis menggunakan media sosial Instagram dan Facebook sebagai pendistribusian produk makaronis. Kemudian untuk positioning, kami menggunakan 4 pembauran pemasaran, yaitu 4P, produk, place, promosi, dan price, harga. Nah, untuk produk sendiri kami menjual makaronis, di mana makaronis adalah makaroni yang ditambahkan cita rasa seperti keju, coklat, daun jeruk, dan lain-lain. Kemudian untuk harga makaronis sendiri kami beri harga atau dibanderol dengan harga Rp5.000 per 100 gram. Kemudian untuk place, tempat pendistribusian kami itu terletak di Jalan Komarudin, Gang Citra, nomor 103. Untuk promosi sendiri, makaronis menggunakan media sosial yaitu Instagram dan Facebook. Dan juga makaronis menggunakan paid promote untuk memperluas pasar media sosial kami. Itu saja dari aspek pemasaran makaronis. Terima kasih. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang aspek finansial pada manajemen bisnis makaroni goreng makaronis. Aspek finansial terdiri dari 2 hal, yaitu yang pertama modal dan yang kedua biaya. Modal kegiatan proyek mandiri. Manajemen bisnis makaroni goreng makaronis membutuhkan modal sebesar Rp800.000. Modal yang digunakan diperoleh dari masing-masing anggota dengan investasi dana sebesar Rp200.000 per orang. Yang kedua adalah biaya. Biaya terdiri dari 2, yaitu biaya tetap dan biaya variabel. Yang pertama, biaya tetap. Pada biaya tetap terdapat biaya yang tertinggi, yaitu pada pembelian tabung gas dengan harga satuan sebesar Rp200.000, jumlah harga Rp200.000, sehingga total biaya tetap adalah Rp590.000. Penyusutan biaya tetap per periode yaitu sebesar Rp18.333. Selanjutnya adalah biaya variabel. Pada biaya variabel, biaya yang terbesar terdapat pada pembelian makaroni dengan jumlah 40 kg dengan harga persatuan Rp14.000, sehingga total harga Rp560.000.
Jadi total biaya variabel Rp1.384.000. Total harga per produksi Rp173.000. Selanjutnya yaitu biaya tenaga kerja. Pada biaya tenaga kerja terdapat 4 jenis kegiatan. Yang pertama, pembelian bahan baku. Yang kedua, penggorengan dan pemberian rasa. Yang ketiga, pengemasan. Dan yang keempat, pemasaran. Sehingga jumlah biaya tenaga kerja yaitu sebesar Rp200.000. Selanjutnya adalah analisis laba rugi. Yang pertama ada biaya total dengan biaya total sebesar Rp1.602.333. Yang kedua, harga pokok penjualan atau HPP sebesar Rp4.000. Yang ketiga, harga jual sebesar Rp5.000. Yang keempat, total penerimaan sebesar Rp2.000.000. Dan yang kelima, keuntungan yaitu sebesar Rp397.667. Yang keenam adalah RC ratio. RC ratio dari proyek mandiri manajemen bisnis makaroni goreng Makaronais adalah 1,25, yang artinya setiap mengeluarkan Rp1, maka akan memperoleh penerimaan sebesar Rp1,25. Yang ketujuh, BC ratio. BC ratio dari proyek mandiri manajemen bisnis makaroni goreng Makaronais adalah 0,25. Artinya, setiap mengeluarkan biaya Rp1, maka akan memperoleh keuntungan sebesar Rp0,25. Selanjutnya, BEP unit. BEP unit dari proyek mandiri manajemen bisnis makaroni goreng Makaronais adalah 18. Artinya, untuk mencapai keadaan BEP, yaitu tidak untung dan tidak rugi, maka produksi Makaronais yaitu 18 bungkus untuk 1 kali produksi. Yang kesembilan adalah BEP rupiah. BEP rupiah sebesar Rp87.300. Yang artinya untuk mencapai keadaan BEP yaitu tidak untung dan tidak rugi, maka penerimaan harus sebesar Rp87.300. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.